Tiap saya pergi saya berdoa, Tuhan saya butuh untuk keperluan Tuhan kasih. Dengan cucuran air mata Tuhan, aku dapat persembahan khotbah sini kesana. Mereka kasih kumpulkan persembahan, mereka kasih. Itu saya serahkan semua kepada untuk acara konsumsi. Saya serahkan dengan dukungan anak Tuhan. Saya tidak perlu, saya tidak menghiraukan. Aku udah mantan anak gembala sapi di hutan, makan apa saya bisa makan. Biar orang lain makan asal saya jangan makan, nggak apa-apa. Itu hidup dalam Tuhan itu luar biasa. Saya sudah berangkat ke 11 negara dan ada Indonesia Barat, perpisahan Panglima, Bapak Christian J. Buas saya pimpin ibadahnya. Semua dengan anak buahnya hadir. Saya katakan, saya punya seorang teman, namanya si Nadia, besar tinggi orangnya, kakinya itu peluru semua. Kanan kiri peluru semua, tapi tidak bisa bertobat dia. Tidak bisa bertobat. Kalau ada pembunuhan sadis, perampokan untuk umat, itu otaknya dia. Dia nggak bisa bertobat. Tapi ketika dalam penjara, dia mengikuti satu kebaktian, Tuhan tangkap dia. Tuhan rubah dia. Akhirnya menjadi seorang pengkhotbah yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Dan hari-hari ini juga saya berjalan sama dengan Pak Saifuddin Ibrahim. Bahwa Tuhan sudah memberikan petunjuk bahwa ke depan nanti antara saya dengan dia, nubuatan dari Afrika untuk beliau, dan doa saya tumpangan tangan nyambung. Dan kami sekarang ada dalam satu program yang besar ke depan. Jadi Bapak Ibu yang tinggal di dalam, ambil kesempatan juga untuk membantu bapak saya di dalam doa. Ya. Kita lihat di dalam Amsal pasalnya yang ketiga. Saya belum memperkenalkan nama saya. Saya pikir waktu saya lahir orang tua saya salah kasih nama. Tapi sekarang baru saya tahu nama saya tidak ada duanya. Halo? Dengar? Tuhan kasih nama juga untuk saya luar biasa. Di mana ada orang Indonesia, nama saya selalu dipanggil walaupun dia tidak kenal saya. Nama saya itu bukan hanya ada di KTP. Nama saya ada di DPR, MPR, Kostra, Markas Besar ABRI, Kehakiman Imigrasi dan HAM, Koran Medan, Jakarta, Kalimantan, Papua, semua berita, muat nama saya. Dan juga banyak surat-surat dari gereja. Hampir banyak surat. 2 kantong sudah hilang di pesawat. Masih ada pertinggalan, masih ada dalam tas saya. Jadi kalau orang Indonesia, kalau panggil nama saya, mari Pak. Itu nama saya, mari Pak. Orang pun nggak kenal saya pasti, mari Pak. Dia panggil orang lain, mari Pak. Saya terpaksa dia. Ternyata orang lain yang dipanggil, mari Pak. Wih, satu tempat belum selesai sudah dipanggil di tempat lain, mari Pak, mari Pak. Baru nama depannya Paulus, nama baptisan saya Paulus. Jadi PM, polisi militer. Kalau berpapasan dengan polisi militer, nama saya ada di situ ya, PM Paulus, mari Pak. Saya kalau waktu-waktu saya berdoa, saya tidak mau ganggu, saya tidak mau diganggu. Saya berdoa, saya tidak tahu. Kalau Yusuf pernah waktu kecil bermimpi, bulan bintang sujud, 12 berkas sujud. Saya tidak tahu arti mimpi. Saya mau sampaikan arti mimpi ini kepada Bapak Ibu, siapa tahu ada yang bisa menafsirkannya. Pertama sekali di zamannya Pak SBY, beliau datang. Saya tanya, Pak, boleh bicara secara pribadi? Dia bilang tidak boleh. Kedua kali Pak Prabowo datang ke Persekutuan Sapu Jalan. Kedua kali dia bawa saya masuk ke rumah. Sudah 5 kali beliau datang dengan Ibu Sri Mulyani. Kemudian begitu Pak Jokowi menang, pertama sekali dia datang dalam kamar saya, dia bilang selamat sore Pak.
Beliau sekarang sudah datang ke 16 kalinya. Ibu Megawati 15 kalinya. Pak Soekarno 3 kali. Pak Soeharto datang sekali. Saya bilang, Pak, ambil nomor HP saya. Tidak, nanti saya akan order. Saya tidak tahu. Tapi saya yakin di dalam Alkitab pun Tuhan menunjukkan tanda-tanda lewat penglihatan dan mimpi-mimpi. Saya tidak mau kejar-kejar Tuhan. Biar waktu Tuhan datang. Ketika saya menerima Tuhan Yesus di penjara, umur saya 17 tahun. Begitu terima Tuhan, saking sukacita saya bilang, Tuhan, saya tidak mau hidup lagi. Angkat saya, angkat. Saya tidak mau. Doa saya tidak dijawab sama Tuhan. Sekarang usia saya sudah 64 tahun. Anak muda kalah. Kalau bawa mobil Medan Jakarta, Jakarta Medan, saya hajar terus. Begitu. Strong. Mungkin Bapak Ibu pandang tadi saya loyo-loyo. Tapi kalau sudah naik, saya tidak sendirian. Saya bersama dengan beliau. Amin. Yang punya firman. Buka Yesaya 40, 29 sampai 31. Saya 29. नेहा जैसे तू मुझे लिया जाने मन जाने जा जाने जा. Sudah dapat? Sudah dapat? Ayatnya, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya titip pesan kepada anak Tuhan yang ada di lembaga. Ada begitu banyak waktu. Pergunakanlah untuk bergaul dengan Tuhan lewat pembacaan firman. Itu beliau punya. Itu beliau. Jangan waktu tidur taruh di bawah kaki. Ini firman beliau. Taruh di depan. Hormati. Ya. Bapak Ibu Saudara saya kasih. Ada 4 tokoh orang-orang yang hebat. Orang terkenal. Tapi sayang matinya tak karuan. Tokoh yang pertama berkata, Alkitab ini adalah buku yang paling buruk di antara semua buku. Itulah yang dikatakan oleh Christine Hewitt, jurnalis Jamaica dan Enterprise. Fakta, Juli 2006, dia mati terbakar dalam mobil suaminya. Dia katakan Alkitab ini buku yang paling buruk. Ini emas dari surga ini, Alkitab ini. Emas. Tokoh yang kedua berkata, kalau bisa saya dapatkan 500.000 suara, Tuhan pun tidak dapat menyingkirkan saya jadi presiden. Kata Tanser Doneus, presiden Brasil. Faktanya, dia mendapatkan 500.000 suara. Tapi dia jatuh sakit dan mati 1 hari sebelum dilantik menjadi presiden. Besok dia mau dilantik, hari jatuh sakit, hari dia mati. Karena sombong. Jangan ada roh-roh kesombongan. Karena sombongnya si Lucy itu dilemparkan dia. Ya, akar kesombongan tidak boleh ada. Tokoh yang ketiga berkata, Yesus itu lumayan, tapi tujuannya terlampau sederhana. Hari ini saya lebih terkenal dari Yesus, kata John Lennon 1966. Fakta, 8 Desember 1980 dia dibunuh oleh penggemarnya dengan 4 kali tembakan. Dan tokoh yang keempat, saya tidak perlu Yesus mau kata Marilyn Monroe saat Billy Graham menyampaikan firman Tuhan. Fakta, 15 Agustus 1957 dia ditemukan tewas di apartemennya dan tidak diketahui penyebab kematiannya. 4 tokoh matinya sia-sia.
Saya titip pesan kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau hidup, hiduplah sungguh-sungguh. Kalau mati pun matilah sungguh-sungguh. Jangan mati main-main. Carilah Tuhan selama ia berkenan itu. Berserulah kepadanya selama dia masih dekat. Dekat, dia dekat. Dia tidak jauh. Dia sangat dekat. Bahkan dia rasanya mau bermain-main dengan kita. Kita ciptaan tangannya. Amin. Dengan penuh kasih belas kasihan. Soja meridina le soja meridina. Rasanya dia ingin menimang-nimang kita, menggendong kita. Tapi manusia memang keras kepala, bandal, jangan ketolongan. Jangan kau makan, dia makan lagi. Dosa dan kejahatan yang membuat kita terpisah dari Bapa. Tapi Tuhan Yesus datang sudah memberikan jembatan hubungan langsung kepada Bapa di surga. Saya pergi ke Sorong, di situ ada satu kampung namanya Kampung Malas Tahu. Mulai dari manusia binatang naik mobil kita klakson, malas tahu dia. Bagaimana ini masuk ini? Ada orang Sorong di sini. Aduh, ini perlu diperbaiki Pak. Iya, Kampung Malas Tahu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, siapa yang pernah masuk rumah sakit sampai diinfus? Coba angkat tangannya. Saya mau lihat dari sini. Tinggi-tinggi. Lumayan. Turun. Yang belum pernah masuk coba angkat tangan. Lebih banyak. Mau masuk? Siap-siap aja. Siap-siap aja. Mari kita baca Tuhan itu. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Mari kita baca. Ini Tuhan, ini manusia ini sudah hukum Tuhan itu diabaikan, dilalaikan. Saya kembalikan. Mari. Saya sama-sama Komandan Brigif 20 Timika. Kami sama-sama menginjakan tanah kaki di tanah Israel. Saya katakan kalau Bapak nanti jadi panglima di tanah Papua, apa yang Bapak kerjakan? Siap, semuanya saya kerjakan. Semuanya sebenarnya jahat sama yang baik, Bapak kerja dua-dua. Beliau dia. Karena itu jangan pilih dua-dua ya, pilih satu. Mau hidup, mati. Dari sana dia ditarik, dan Timika tarik dari Askintel, Jayapura dia ke BIN, Jakarta dikirim Kendari. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Pokoknya badan dia sampai seperti pohon kayu besar begini. Dan akhirnya beliau meninggal. Saya tetap mendampingi beliau selama ada di Papua. Dia paling banyak mendukung pelayanan saya. Jadi kita tidak boleh salah pilih. Hampir rata-rata pondasi kekristenan, rata-rata pondasi orang Kristen ini sepertinya bersalah letak. Ya, sepertinya pondasi kekristenan ini bersalah letak. Kenapa orang gampang kali marah? Kenapa gampang kali orang sakit hati? Kenapa gampang kali orang korupsi? Kenapa gampang kali orang menipu orang? Dan hampir segala macam kejahatan itu karena pondasi kekristenan salah letak. Jadi kalau salah letak kita perlu periksa siapa yang mendirikan pondasi ini. Apakah dia seorang dipanggil Tuhan atau tidak? Ataukah dia gagal sana gagal sini lalu jadi pendeta? Ataukah hati dan pikiran tidak beres? Kalau itu yang berdiri menyampaikan firman Tuhan tanpa pertobatan dan pengenalan secara pribadi sama Tuhan, maka itu jatuh ke tanah-tanah, bukan tanah yang subur, tanah batu-batuan. Mereka juga akan bertumbuh seperti itu juga. Tanpa pertobatan kita tidak akan lihat Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 19. 2 Timotius 2 ayat 19. Saya minta Ibu Karmila baca karena Ibu ini terlambat datang tadi. Baca dengan suara keras. 2 Timotius 2. 2 Timotius 2 ayat yang ke-12. 19.
2 Timotius 2 ayat 19. 2 Timotius 2 ayat 19 berkata demikian, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materinya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Satu kali lagi lebih keras, Bu. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materinya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Sudah dengar? Sudah dengar? Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materinya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Tidak ada Tuhan kurangi lagi kalau engkau mau selamat. Iya. Sekarang saya minta 12 orang maju ke depan bawa Alkitabnya. Cepat. Ada pencuri sedang ada di dalam dirimu. Saya mau bongkar dia. Mana Ratu Rana Paluna? Mana? Mari maju. Dahsyat itu. Ini itu Parmena Dohami. Berapa orang? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Salam dulu. Ratu. Mantap. Alkitab mana? Oh, ada di bawah. Kamu duduk, nanti saya kasih tugas. Kamu sini ya. Kejadian 5 ayat 5. Kejadian 5 ayat 8. Kejadian 5 ayat 11. Kejadian 5 ayat 14. Kejadian 5 ayat 17. Kejadian 5 ayat 20. Kejadian 5 ayat 23. Kejadian 5 ayat 27. Kejadian 5 ayat 31. Kejadian 6 ayat 3. Mazmur 90 ayat 10. Kamu perhatikan ayatnya, saya yang baca. Tidak usah. Namun saya hanya suruh periksa saja. Ada sesuatu yang sudah terhilang dari manusia, sehingga umurnya jadi pendek. Kejadian 5 ayat 5. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Kejadian 5 ayat 8. Jadi Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Kejadian 5 ayat 11. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun lalu ia mati. Kejadian 5 ayat 14. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun lalu ia mati. Kejadian 5 ayat 17. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun lalu ia mati. Kejadian 5 ayat 20. Jadi Jared mencapai umur 962 tahun lalu ia mati. Kejadian 5 ayat 23. Jadi Enok mencapai umur 365 tahun. Kamu udah kebagian? Bapak berapa? Jadi Metusalah mencapai umur yang terpanjang, yakni 969 tahun, Pak. Kurang berapa lagi 1000 tahun? Cepat, jangan hanya itu uang aja. Berapa? 31 tahun, 1000 tahun. Bayangkan.
memecahkan rekor yang luar biasa, Pak. Umur panjang 969 tahun. Luar biasa. Bapak berapa? Berapa? Jadi Lamek mencapai umur 777 years and then he died. 777 tahun. Itu berapa tadi? Masa hidup kami 70 tahun. Dan kalau kami kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Karena berlalunya buru-buru dan kami akan melayaninya. Sedih. Tuhan, umur manusia yang hampir 1000 tahun. Sekarang hanya tinggal 70-80. Lewat dari itu sengsara dan menderita. Inilah yang sudah dicuri oleh iblis. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang, kata Tuhan Yesus, memberikan kehidupan. Dan dalam segala kelimpahan. Mana yang kita cari? Umur kita sudah digerogoti ratusan tahun. Jadi kalau tinggal sedikit lagi waktu kita, kalau Bapak Ibu taat kepada perintah Tuhan dan melakukannya, janjinya dia akan ulang kembali. Dia kasih umur yang panjang dan setia. Amen. Berapa? Udah tadi sama ya? Sama ya? Ini berapa? Hah? Salah dengar. Mazmur 37, 5 dan 6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Kalau sudah serahkan hidup ini kepada Tuhan, percayalah Tuhan pasti bertindak. Kalau kita benar di mata Tuhan, satu hari kelak kebenaran itu akan muncul di tempat yang terang. Iya, Bapakku. Berapa ujung? Kamu buka Matius 6 ayat 33. Berapa? Salah juga kamu. Mazmur 34 ayat berapa? 2 dan 3? Tidak. 8 dan 9. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Malaikat Tuhan itu berkemah kalau kita punya modal rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Satu film India, Galila Gajah, yang dibintangi bukan oleh orang Kristen. Dia mempunyai seorang anak berusia 10 tahun. Dia punya penyakit ketakutan terus. Tidak tahu apa penyebabnya. Bapaknya bukan membawa ke dokter spesialis. Bapaknya membawa anak ini ikutan rimba yang banyak binatang buas. Harimau, singa, ular, kobra. Anaknya diikat di pohon kayu situ. Malam-malam, bapaknya kabur. Semakin menjerit, anak itu semakin menjerit ketakutan. Tapi begitu matahari muncul, anaknya lihat bapaknya di samping dia dengan senjata yang lengkap menjaga anaknya dari serangan binatang buas. Apa janji Tuhan dalam Mazmur 34, 8 dan 9? Baca coba. Percaya nggak Bapak itu? Mazmur 34, 8 dan 9. Tolong baca dengan suara keras. Mazmur 34, 8 dan 9. Baca, suara keras. Mazmur 34 ayat 34 ayat 8 dan 9. Ya. Yang mencari persekutuan dengan orang-orang yang melakukan Salah. Mazmur 34 ayat 8 dan 9. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ya, sudah. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Saya takut hanya sama Tuhan. Kalau manusia dia saya takut. Kalau dia tidak dapat dari depan, saya hajar dia dari belakang. Tapi sekarang aku hanya takut kepada Tuhan.
karena dia yang pegang Tegakkan kendali. hai orang-orang yang kudus, sebab tidak Matius 3:3, tercela dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. aman. Selesai. Silakan. Ada yang salah? Silakan duduk semua. Jika ada pendeta, paspornya ada pendeta, dia tidak boleh masuk ke negara Brunei Darussalam. Jika ada pendeta, paspornya ada pendeta, dia tidak boleh masuk. Kalau ada orang Kristen pergi ke sana bawa Alkitab, tangkap, ya siap-siap aja untuk dijatuhi hukuman mati. Saya tidak tahu peraturannya, dan dalam paspor saya tidak ada tulisan pendeta. Saya bawa Alkitab 5 kardus kali 40, berapa? 200 Alkitab saya bawa. Sampai di Pontianak, saya cari bis, jejer, saya lihat ada sebuah bis, di depannya ada seorang pria berbadan besar, kekar, pakai celana pendek, tangannya tato semua. Nah, ini udah saya yakin ini bangsa pernah menjadi penjahat ini. Nah, jadi saya paling suka dengan orang-orang seperti ini. Kalau yang nampaknya baik-baiknya, itu harus hati-hati ya. Karena saya pun ada tato. Tapi waktu razia, tato saya tidak kelihatan karena kulitnya hitam kan? Yang putih kena tangkap, saya tidak kena tangkap lewat saya. Tapi saya anjurkan kamu jangan pakai tato, jangan. Saya datang kepada bapak itu, saya tanya, Pak, saya mau ke Brunei, bisa bawa buku ini? Dia bilang bisa. Berapa bosnya? 150 ringgit. Saya kasih 250 ringgit. Betapa senangnya dia. Dia kemas itu Alkitab, dia masukkan di tempat yang tersembunyi yang tidak boleh. Begitu masuk perbatasan Malaysia, mobil itu ditangkap. Periksa. Alat detektif menunjukkan ada benda di situ. Korek, dapat. Polisi Malaysia tanya, siapa punya? Supir itu mengaku dia punya. Coba kalau dia bilang saya punya, beri botol saya. Supir itu bisa mengaku dia punya. Polisi Malaysia tanya, kenapa kau bawa buku ini? Supir itu balik tanya, ada apa dengan buku ini? Polisi Malaysia bilang, kau tidak tahu ini bisa cuci otak manusia. Supirnya bilang, bagus kan kalau bisa cuci otak manusia. Akhirnya masuk Alkitab saya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kalau Tuhan yang membuka jalan, siapa yang bisa menutup? Dan kalau Tuhan yang menutup, siapa yang bisa menutup? Amen. Dahsyat. Dahsyat. Bapak di surga itu luar biasa, Pak. Dahsyat. Perjalanan nampaknya pelan. Mujizat. Iblis kerjanya acak-acakan, hancur manusia buat rusak. Ini saya udah rusak udah rusak saya. Orang bilang setelah itu mati, karena udah tinggal tulang. Satu lagi datang Bapak, di situ ada gereja, pergilah supaya Bapak didoa. Senang sekali saya mau didoakan. Saya pergi. Tahu-tahunya pendetanya pun sudah angkat kaki, isap rokok, botol bir di sini, ya sudah. Orang buta menuntun orang buta, masuklah ke lubang dua-dua. Ketika saya berdoa, suara sayup-sayup datang. Ambillah firman-Ku, taruhlah di dalam hatimu. Amin. Ketika firman Tuhan menjadi darah daging, terjadilah perubahan yang dahsyat. Karena firman itu hidup, Pak. Hidup dia. Amin. Kita masukkan barang yang hidup itu, Pak. Semua stres, sakit ini pun akan lari puntang pantingnya sebelum waktunya Tuhan datang itu, Pak. Haleluya. Keluaran 21-17. Keluaran 21-17. Keluaran 21-17. Dapat? Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Inilah hukum yang pertama yang diturunkan oleh Bapa di surga, yang diterima langsung oleh Bapa. Siapa? Bapak siapa yang menerima hukum ini? Musa. Bapak Musa. langsung 10 perintah. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada
kepadamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya Tuhan bekerja melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan dia berhenti pada hari ke-7, itulah sebabnya Tuhan berkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepada. Jangan membunuh. Jangan membunuh. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan berzina. Jangan berzina. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan menginginkan rumah samamu. Jangan menginginkan istrinya yang sudah punya istri. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang samamu. Jangan menginginkan rumah samamu. Jangan menginginkan istrinya atau hamba laki-laki atau perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Jika hukum-hukum Tuhan itu termeterai dalam pikiran kita,